Hai, bersama Yogi sekarang. Kalian pernah lihat bagaimana produk-produk orang lain atau toko orang lain muncul ke halaman Shopee begitu banyaknya dengan produk mereka sendiri. Misalkan nih, satu toko ada beberapa produk yang muncul ke halaman Shopee secara bersamaan di halaman pertama. Kalian mau kan seperti itu produknya? Kalau misalkan kalian mau, saya akan bocorkan bagaimana rahasia produk kalian bisa seperti produk-produk yang tampil ke halaman pertama. Kalian tahu rahasianya apa? Ketika kalian upload sebuah produk, tentunya kalian sudah memikirkan matang-matang, betul? Baik itu judul, deskripsi, gambar produk, dan sebagainya. Apa kunci yang sangat penting ketika produk kalian pengen tampil di halaman pertama, oke? Baik itu di Seller Center ataupun di aplikasi Shopee, yaitu penggunaan judul yang tepat. Bagaimana menggunakan judul yang tepat untuk produk kalian sehingga produk kalian akan muncul di halaman pertama Shopee. Ini adalah kunci yang harus kalian perhatikan, oke? Jadi jangan sampai kalian asal-asalan dalam menentukan judul. Karena kenapa? Karena judul kalian akan menentukan di mana posisi produk kalian akan mudah ditemukan atau akan muncul di halaman pencarian mana. Ketika ada customer datang ke aplikasi Shopee, tentunya harapannya yaitu produk kalian yang muncul ke permukaannya atau yang muncul ke hadapan para pembeli sehingga kalian akan mendapatkan orderan. Saya akan bocorkan bagaimana caranya membuat judul yang tepat untuk produk-produk kalian. Karena judul yang tepat itu adalah langkah awal kalian menentukan di mana posisi produk kalian dan akan menentukan bagaimana produk kalian laris atau tidaknya itu ditentukan dari judulnya. Kalian akan saya arahkan nanti ke Seller Center untuk kita membuat riset kata kunci. Kenapa riset kata kunci? Nah ini, jadi judul yang bagus itu adalah judul yang terbuat dari kumpulan-kumpulan kata kunci. Jangan misalkan kalian membuat judul seenaknya saja. Misalkan nih, kalian menjual celana chino, tapi kalian menyisipkan kata training, atau menyisipkan kata blues, menyisipkan kata celana-celana model yang lain di kata kunci kalian. Tentunya itu akan sangat tidak masuk akal atau produk kalian tidak akan mudah ditemukan. Jadi akan sulit untuk muncul ke halaman utama Shopee. Di sini kita akan mencari bagaimana kita menentukan kata kunci yang akan digunakan untuk judul kalian. Oke, sekarang kalian saya bawa ke Seller Center Shopee. Saya akan masuk dulu ke Seller Center Shopee, oke? Teman-teman, sekarang saya sudah masuk di Seller Center Shopee. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki akun Shopee, silahkan kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini. Dan bagi teman-teman nih yang belum memiliki akunnya, silahkan buat terlebih dahulu. Biar nanti ketika teman-teman sudah upload produk, mau menentukan judul yang baik untuk produk teman-teman, teman-teman sudah bisa mempraktikkan. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan ketika kita mau meriset kata pencarian, tentunya kita harus masuk ke di sini nih, ke fitur iklan Shopee. Teman-teman klik. Oke, sekarang kita sudah masuk ke fitur iklan Shopee. Biar lebih mudah, teman-teman langsung aja ke buat iklan baru. Nah, di sini. Nah, tadi kan buat iklan baru ada di sini nih, warna oranye. Teman-teman klik. Nah, di sini akan ada dua tampilan pilihan iklan. Teman-teman langsung aja pilih iklan pencarian. Nah, jangan iklan produk serupa, teman-teman ya. Ini gak bisa dibuat untuk riset, tapi ini iklan pencarian. Klik aja sama teman-teman. Karena saya di sini sudah ada produk, tentunya teman-teman nanti harus langsung ke sini nih, pengaturan produk. Di sini ada tambahkan produk, teman-teman klik ya yang kotak ini. Nah, di sini karena produk saya sudah lumayan banyak, ada berapa ini? Oh, 3 ya. Teman-teman langsung klik aja. Oke, produknya. Nah, kalau sudah produknya diklik, nanti akan diarahkan nih centang dulu ini. Oke, teman-teman klik pilih manual ya, pilih manual. Tambahkan rekomendasi kata pencarian. Nah, di sini sudah banyak rekomendasi kata pencarian dari Shopee. Tentunya teman-teman kalau menggunakan ini akan sedikit agak bingung ya, karena harus teman-teman menyesuaikan dengan produk yang sesuai dengan produk teman-teman. Kalau misalkan di sini ada produk yang teman-teman
cocok nih dengan judul atau dengan produk teman-teman, teman-teman boleh pilih. Tetapi kalau misalkan teman-teman tidak mau ribet atau tidak mau pusing, teman-teman langsung aja nih centang ini. Oke, kita cari yang baru ya. Kita hapus massal biar teman-teman tidak pusing ya dengan rekomendasi dari Shopee. Teman-teman langsung aja fokus ke apa yang mau ke teman-teman bidik, di halaman mana produk teman-teman akan muncul. Oke, kita langsung aja tadi celana chino ya. Kita klik di sini celana chino. Celana chino. Oke, kita lihat ya. Celana chino kita enter, teman-teman. Nah, di celana chino itu ada kualitas pencariannya ini bagus, teman-teman. Volume pencarian ini harus menjadi fokus utama kita dalam meriset kata kunci. Kita lihat ada berapa nih volume pencarian dari kata kunci ini. Ternyata ada 74. Oke, kita langsung tulis ya 74. Nah, kenapa kita harus mencari yang 74? Ini termasuk kategori banyak, teman-teman ya. Jadi, teman-teman usahakan cari kata kunci yang volume pencariannya itu sangat banyak, teman-teman ya. Entah itu puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai 1 juta atau 2 juta dan sebagainya. Nah, minimal untuk meriset kata kunci dengan volume minimal itu adalah 1.000. Teman-teman masih tetap bisa menggunakan itu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi fungsinya ketika kita menggunakan kata kunci yang banyak pencariannya itu, kita akan sangat mudah menemukan produk kita tampil di halaman itu, teman-teman, karena itu termasuk kata kunci yang sering banyak digunakan atau dicari oleh para pembeli. Tentunya kita sangat mau sekali betul kalau misalkan produk kita tampil di halaman itu, akan sangat berpotensi menghasilkan penjualan yang sangat banyak. Nah, kita lanjut teman-teman. Tadi celana chino pria. Kalau misalkan itu menjadi closing kan itu lumayan. Celana chino. Oke. Celana pria. Nah, ini celana pria banyak banget teman-teman. Oh udah ya. Celana. Oh sekarang balik ya. Celana chino pria. Ada 6.000. Kemudian celana chino pria dewasa. Gak ada ya. Oh salah ketik ternyata. Celana misalkan di sini ya, chino pria 1.000. Chino pria dewasa ada gak? Oh gak ada. Chinos pria dikit ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kumpulkan sebanyak-banyaknya kata kunci yang akan digunakan untuk judul teman-teman yang relevan dengan produk teman-teman tentunya. Karena tadi kan sudah saya tulis di sini. Banyak sekali kan, saya perbesar. Di sini kan banyak sekali. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, ini ada 13. Ini hanya sekedar riset teman-teman ya, saya pandu di sini. Nanti teman-teman aplikasinya itu bisa sampai puluhan, 20, 30, 40, bergantung kreativitas teman-teman dalam mencari kata kunci. Nah, apa langkah selanjutnya untuk membuat judul yang bagus? Nah, langkah selanjutnya itu adalah menyusun kata kunci ini menjadi sebuah judul. Untuk menyusun kata kunci bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan kita lihat semua kata kunci yang ada di sini itu berawalan celana, ada yang berawalan chino. Nah, teman-teman, kata kunci mana yang paling banyak dari hasil riset teman-teman? Teman-teman tandai gitu kan. Kata kunci yang pertama urutkan ya di pertama. Misalkan nih, urutkan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada yang paling banyak itu adalah celana pendek pria. Kemudian ada celana pendek pria
Kemudian ada celana pendek. Salah ya, maaf. Ada celana pendek. Oke, ada celana chino. Celana chino. Ada celana pria pendek. Kemudian ada celana pria panjang. Kemudian ada celana pria chino. Celana pria pendek dewasa, celana pria chino, celana chinos. Oke. Kemudian ada celana pria. Celana chino tanpa H. Kemudian ada celana chino pria. Udah ya. Lalu ada celana pria ya. Oh, chino pria. Nah, kalau sudah teman-teman urutkan begini kan berdasarkan volume pencarian. Nah, jadi kuncinya volume pencarian paling tinggi itu ditempatkan paling pertama. Dan volume pencarian yang sedikit, tadi ribuan ya, ada yang 9.000, 6.000, 1.000, 4.000, dan sebagainya, itu berurutan sesuai dengan volume pencariannya. Kalau misalkan 100.000 berarti 90.000, 80.000, 70.000, 60.000 sampai ke terkecil. Ngerti ya teman-teman ya? Seperti itu. Nah, sekarang kita buat judul. Bagaimana sih membuat judulnya? Nah, teman-teman seleksi sekarang. Seleksi. Yang ada celananya di kata kunci itu mana aja? Nah, ternyata ada celana pendek pria, celana pendek, celana chino, celana pria pendek, celana pria panjang. Oke. Nah, kata-kata itu kita seleksi. Oke, seleksi menjadi hanya satu saja, gitu kan? Nah, seleksinya yang mana? Seleksi hanya satu yang volume pencariannya itu banyak, teman-teman. Ya, berarti mana yang akan kita pertahankan? Nah, kalau kita dilihat dari data, yang banyak itu adalah ada di celana pendek pria. Nah, ini harus dipertahankan. Nah, berarti selanjutnya, nah, karena celana pendek pria, celana pendek ini sudah ada, terwakili sama celana pendek pria, jadi ini hapus aja. Nah, celana pendek pria, nah, karena celana tadi kan diseleksi, oke, kita hapus celananya. Oke, celana pendek pria chino. Oke, nah ini ya teman-teman ya, membuat judulnya seperti ini. Nah, karena celana ini sudah ada, kita hapus yang sudah ada teman-teman. Nah, karena kalau misalkan celana itu kan ada di kategorinya panjang atau pendek. Kalau misalkan celananya teman-teman yang dijual panjang, silahkan gunakan yang panjang. Ini kalau misalkan pendek jangan disertakan karena nanti akan terblokir produk teman-teman ya, karena ada kategori yang dituliskan di judul teman-teman. Ini harus diantisipasi sedini mungkin teman-teman. Teman-teman harus fokus ke celana pendek kalau misalkan celana teman-teman pendek gitu teman-teman ya. Kalau panjang fokus di panjang, berarti ini dihapusnya yang panjang. Nah, celana pria chino ini kan sudah ada ya. Kita hapus, tetap dihapus. Oh, ini tadi kelewat ya teman-teman, ada celana chino ya, chino. Nah, nanti teman-teman misalkan bisa search ini kalau misalkan oh ternyata kurang nih dari hasil riset itu, karena ini kan sedikit ya. Jadi hasilnya tidak mencapai 100, teman-teman nanti bisa diperbanyak sebanyak mungkin sampai kuota atau misalkan jumlah karakter 100 dari Shopee itu bisa terpenuhi dengan ya judul ini. Karena pendek pria chino gitu kan, chino ini sudah selesai semuanya. Jadi dari sekian, jadi 13 ini hasilnya segini teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa riset lagi ini teman-teman, misalkan nih
ada celana chino dewasa, distro, slim fit. Nah, nanti bisa ditambahkan teman-teman ya. Nah, jadi yang paling utama itu adalah 40-an karakter pertama itu yang akan dibaca oleh sistem Shopee. Jadi sistem Shopee itu akan membaca judul yang efektif itu di 40 karakter pertama. Jadi teman-teman, karena sistemnya membaca dari kiri ke kanan. Kalau misalkan nih celana pendek, ada orang yang mencari celana pendek, itu sistem akan membaca dari kiri ke kanan. Celana pendek kan ini sudah ada ya, sudah terwakilkan celana pendek. Terus ada yang mencari celana pria. Nah, sudah terwakilkan di sini, ada celana pria karena mesinnya tadi dari kiri ke kanan. Kemudian ada yang mencari juga celana pendek chinos. Ada. Nah, celana pendek chino sudah ada. Celana pendek chino lagi ada. Chino yang tanpa H ada. Celana pendek dewasa ada. Ada yang mencari celana distro, di sini juga sudah ada. Nah, kenapa teman-teman kita harus menyusun sedemikian rupa seperti itu supaya produk teman-teman itu tampil di semua kata pencarian yang teman-teman bidik, ya, yang volume search teman-teman inginkan. Nah, makanya tadi direkomendasikan bahwa volume search-nya itu harus memiliki jumlah pencarian yang banyak supaya produk teman-teman bisa tampil di sana gitu, teman-teman ya.